dari kelas 9B nomor urut absen 12. Kali ini saya akan mewawancarai kakak saya yang bernama Dirnawati Nasir terkait dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng? Kearifan lokal yang ada di Bantaeng cukup banyak. Contohnya seperti pesta adat Kasateke, pesta adat Kalibukan, dan budaya Akabe. Tetapi dalam waktu satu ini terdapat kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng, yaitu Maulud Lempua atau perayaan Maulid Nabi. Di mana kearifan lokal tersebut biasa dilaksanakan? Biasanya dilaksanakan di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bantaeng, tetapi perayaan Maulud Lempua yang terpusat di Kaliwai. Terus kapan biasa kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Puncaknya itu pada tanggal 12 Rabiul Awal dilaksanakan. Terus siapa saja yang biasa terlibat dalam pelaksanaan kearifan lokal? Yang terlibat biasanya itu tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan para masyarakat. Terus mengapa kearifan lokal tersebut penting untuk dilestarikan di Kabupaten Bantaeng? Budaya itu untuk dilestarikan karena memiliki budaya, sosial, dan religius yang tinggi serta dalam menjadi budaya dan identitas. Terus bagaimana cara kearifan lokal tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dapat di kehidupan sehari-hari itu contohnya nilai religius dapat ini rajin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewinda Pertiwi dari kelas 9B. Saya akan mewawancarai tante saya sendiri, yaitu Halo, saya Ira. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apa saja kearifan lokal yang ada di Bantaeng? Berbicara tentang kearifan lokal di Bantaeng sendiri, kita ada beberapa tradisi. Yang pertama itu adalah tradisi apatama, atau artinya gotong royong membangun rumah. Kemudian ada mapaci, ritual adat sebelum pernikahan, dan tradisi Maulud Lempua, peringatan Maulid Nabi. Dan tentunya kami pegang teguh tradisi sekaligus kearifan lokalnya kami, yaitu gotong royong dalam pertanian dan kehidupan sosial. 2. Di mana kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Tradisi-tradisi kami biasanya kami laksanakan di rumah-rumah warga. Ya, misalnya di tradisi mapaci, kemudian di masjid atau di lapangan desa untuk tradisi Maulud Lempua, di sawah, ladang, atau bahkan di kebun, itu untuk kearifan gotong royong atau bertani. 3. Kapan kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Kami melaksanakan untuk tradisinya ya, saat ada hajatan adat seperti pernikahan ya, pada bulan Rabiul Awal peringatan Maulud Lempua, dan saat musim tanam atau panen ya, gotong royong bertani dan sehari-hari dalam interaksi sosial dan keluarga. 4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kearifan lokal tersebut? Yang terlibat dalam kearifan lokal tersebut ya, itu ada tentunya tokoh adat yang paling utama dan tokoh agama, keluarga besar, masyarakat sekitar, pemuda dan anak-anak sebagai penerus tradisi. Jadi kami libatkan pemuda dan anak-anak juga. Kemudian pemerintah daerah dalam kegiatan adat besar biasanya kami undang juga. 5. Mengapa kearifan lokal tersebut penting untuk tetap dilestarikan di Bantaeng? Kenapa penting? Sangat penting malah ya. Karena pertama menjadi identitasnya kami sebagai orang Bantaeng.
ciri khas masyarakat orang Bantaeng, mempererat tali silaturahmi, kemudian kebersamaan, kemudian dan gotong royong, mengandung nilai moral, etika dan spiritual, menjadi daya tarik budaya pariwisata agar generasi muda tidak kehilangan warisan leluhur. 6. Bagaimana kearifan lokal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Supaya kita artinya tidak terlepas dan lupa tentang kearifan lokalnya kita, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pertama menjaga sikap gotong royong dan solidaritas di masyarakat. Kemudian menerapkan nilai sopan santun, hormat pada orang tua dan saling menghargai. Menjadi tradisi sebagai sarana pendidikan dan moral bagi anak-anak. Dan terakhir, menghubungkan nilai kearifan lokal dengan kegiatan modern, misalnya festival budaya. Sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendikiawan Muhammad Ali Ibrahim dari kelas 9B dengan nomor urut absen 10. Kali ini saya bersama dengan salah satu masyarakat lokal yang berada di Kecamatan Sinowak, Kabupaten Bantaeng. Beliau bernama Abdul Samad dan merupakan ayah saya sendiri. Jadi saya akan melontarkan beberapa pertanyaan seputar kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Jadi langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu apa saja kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng? Jadi kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng itu pesta adat di Kecamatan Padukan dan pesta adat di Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di mana kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Di daerah Kecamatan Padukan dan daerah Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng. Lanjut, pertanyaan ketiga, kapan kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Yaitu menjelang menjelang bulan puasa atau bulan Syakban. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kearifan lokal tersebut? Yang terlibat yaitu masyarakat lokal, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Bantaeng, TNI Polri. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kearifan lokal tersebut penting untuk dilestarikan? Yaitu untuk menjaga kelestarian sejarah masyarakat Kabupaten Bantaeng. Jadi pertanyaan yang terakhir itu, bagaimana kearifan lokal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya yaitu ketika ada orang lebih tua, kita mengukuhkan badan. Kalau kita lewat di depan. Perkenalkan, nama saya Alisa Sabita dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada ibu saya sendiri, yaitu dengan Ibu Eka Haslianti. kita mulai sesi wawancara. Pertanyaan pertama, apa saja kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng? Kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng cukup banyak, seperti pesta adat Gantaran Keke, pesta adat Pak Jikuka, ritual Adupa, dan festival Kaloli. Pertanyaan kedua, di mana kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Pesta adat Pak Jikukang dilaksanakan di Kecamatan Pak Jikukang di sekitar pesisir pantai. Pertanyaan ketiga, kapan kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Pesta adat Pak Jikukang dilaksanakan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, biasanya di bulan Syakban. Pertanyaan keempat, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kearifan lokal tersebut? Yang terlibat dalam pelaksanaan pesta adat Pak Jikukang itu tentunya adalah warga masyarakat sekitar daerah pesisir pantai maupun orang-orang dari luar yang ingin menyaksikan kemeriahan dari pesta adat Pak Jikukang tersebut. Pertanyaan kelima, mengapa kearifan lokal tersebut penting untuk dilestarikan di Kabupaten Bantaeng? Kearifan lokal pesta adat Pak Jikukang perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya yang secara turun-temurun untuk menjaga kelestarian pesta adat yang merupakan warisan dari raja-raja sebelumnya.
pertanyaan terakhir, bagaimana cara kearifan lokal tersebut dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Pesta adat Pajupuka ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempererat tali silaturahim antara masyarakat, bangsawan maupun orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut, termasuk tokoh adat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Priyanka dari kelas 9B. Saya akan melakukan wawancara tentang kearifan lokal yang ada di Bantaeng bersama dengan ibu saya sendiri, Ibu Magdia. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu, apa saja kearifan lokal yang ada di Bantaeng? Oke, jadi kearifan lokal yang ada di Bantaeng itu ada banyak. Namun diantaranya yaitu tradisi Pajupuka, Asabung Hari Daintoa Pakalimbungan, dan Atoan atau Lele. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu di mana kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Untuk pelaksanaan dari kearifan lokal tersebut seperti tradisi Pajupuka itu dilaksanakan di Kecamatan Gantarang Keke, yaitu pada desa adat, dalam hal ini adalah Dampang. Kemudian untuk Abung Hari Daintoa Pakalimbungan itu dilaksanakan pada makam Daintoa yang berada di desa Bontolebang, Kecamatan Bisapu. Kemudian untuk Atoana Tuletleng itu dilaksanakan di desa Bontomaranu, Kabupaten Bantaeng. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu kapan kearifan lokal tersebut dilaksanakan? Kearifan lokal tersebut dilaksanakan untuk tradisi Pajupuka itu biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Syakban setiap tahun dilaksanakan. Kemudian untuk Abung Hari Daintoa Pakalimbungan itu biasanya dilakukan dalam 1 tahun juga atau pada saat kita punya hajat, ya. Kemudian untuk Atoan atau Leleng itu biasanya dilakukan sebelum musim tanam. Baik, untuk pertanyaan keempat yaitu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kearifan lokal tersebut? Jadi yang terlibat dalam pelaksanaan kearifan lokal tersebut itu untuk tradisi Pajupuka itu yang terlibat adalah tokoh masyarakat, imam kampung, tokoh adat, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat umum. Sedangkan untuk Abung Hari Daintoa Pakalimbungan itu biasanya orang-orang yang mempunyai hajat atau keluarga peziarah, tokoh agama, masyarakat, dan juga juru kunci makam. Yang lainnya untuk Atoana Tuletleng itu biasanya yang terlibat adalah pemangku adat, petani, masyarakat, desa, dan tokoh agama. Baik, untuk pertanyaan kelima yaitu mengapa kearifan lokal tersebut penting untuk dilestarikan di Bantaeng? Jadi kearifan lokal itu penting dilestarikan di Bantaeng karena kearifan lokal yang ada di Bantaeng itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tetapi menjadi sumber nilai, identitas, harmoni sosial, dan peluang ekonomi. Jika tidak dilestarikan, maka masyarakat akan kehilangan akar budaya yang menjadi penguat karakter dan daya saing daerah. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara agar kearifan lokal tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi cara kearifan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah dengan menjadikan nilai-nilainya sebagai pedoman hidup seperti kejujuran, hormat, gotong royong, syukur, dan peduli lingkungan, serta
menghidupkan tradisi tersebut dalam bentuk sederhana di keluarga maupun masyarakat.